Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikral anbiya wal awliya wal ulama was sholihin sababan linuzulir rahmah wa ja'ala jam'ana inda nasri maulidihim wa manakibihim wasilatan lihubudil barakah wastijabati da'awat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah qutbil bidayah wan nihayah sajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibni Abdillah an-Nabi rahmah al-Habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumina hada ila yaumil ba'thi wal nahdah. Amma ba'd, khadratal a'izza'il kurama wal fudala, sadatana al masyayikh wal ulama wa zu'ama azzakumullah, yang kami muliakan jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Suryatan Autan Fidyatan, juga segenap panomnya, lebih khusus sahabat-sahabat GP Ansor Banser, ashabil majalis, wabil khusus wala muqaddimiha akhina Al-Karim Ibn Al-Karim Bapak Kiai Ahmad Ru'yat bin Sayyidina Kiai Uthman adamallahu baqa'ah. Tidak ketinggalan segenap para masyayikh, para ulama, para kiai, para ajatengan, asatid wa asatidat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertatap muka bermuajahah dalam rangka haflah Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Wabil khusus lagi kita di tempat yang mulia ini, tadi saya diberitahu bahwa di depan kita adalah makom atau makbarah Al-Maghfurlah Mbah Kiai Usman. Saya dulu tahun 95 pernah ijazah sama beliau zaman masih remaja. Waktu itu kelas 3 aliyah kalau nggak salah, di Pondok Pesantren Apik. Pernah silaturahim ke sini, minta ijazah sama beliau, Asma Sigaret sama Khairul Bahir. Itu pada tahun 95. Ternyata malam hari ini saya berada di depan makamnya beliau. Mudah-mudahan barokahnya beliau kita semua diberi cepat futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta hadiah Fatihah, ya satu untuk beliau, kedua untuk kebetulan kemarin baru kakak sepupu saya meninggal di Tangerang. Mudah-mudahan diberi husnul khatimah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan khasih Sayyidina Jiwa wa ila ruhi abdikal faqir bin Zubair wa usulihi ma wa lahumul fatihah.
Matur nuwun. Mari kita lanjut peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperingati hari kelahiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting sebab tanpa maulid, tanpa kelahiran Nabi, Al-Quran tidak diturunkan. Tanpa kelahiran Nabi tidak ada peristiwa Isra Mi'raj. Tanpa kelahiran Nabi tentu tidak ada nuzulul Quran. Tidak ada Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada syariat. Tidak ada agama yang bernama Islam. Maka memperingati lahirnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama juga dengan memperingati syariat Islam, memperingati rahmatan lil alamin. Yang kedua, untuk lebih dekat mengenalkan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad manusia yang namanya wajib disebut ketika kita sedang dalam keadaan sholat, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bayangkan ibadah yang paling khusus, yang fardu, yang muakkad, juklak juknisnya dijelaskan, syariat yang dijelaskan adalah sholat. Nah, sholat ini ibadah yang khusus untuk kita umat Islam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya ditentukan, tata caranya juga ditentukan. Karena sholat ini menghadap kepada Zat yang Maha Suci, maka harus suci pakaiannya, harus suci tempatnya, harus suci orangnya. Suci dengan bersih belum tentu sama. Saya contohkan Bu ya. Di sini kalau ada musola, masjid, biasanya ada karpetnya enggak? Ada biasanya ya. Di sini karpet itu kalau nyuci karpet masjid, karpet musola itu berapa tahun sekali? Setahun sekali, kecuali keborotannya atau kebanjiran. Kalau ada karpet musola atau masjid dicuci setahun sekali, itu kalau direndam di air 1 jam, kira-kira rendaman airnya sama kopi jernihan mana? Sama ya? Berarti kotor kayak kopi ya? Najis apa enggak Bu? Najis? Najis ya? Mantep ya? Kenapa najis? Karena kok kotor. Biasanya kalau di Pekalongan itu bagian nyuci di rumah tangga itu ibu-ibu. Di sini sama enggak? Kalau karpet masjid bapak-bapak panser yang nyuci. Ya, tapi kalau di rumah yang nyuci siapa biasanya? Ibu ya. Maka saya lebih fokus ke ibu. Najis Bu ya? Tadi jawabannya najis ya? Karena kok kotor. Berarti kesimpulannya setiap yang kotor pasti najis. Setuju enggak? Itu bapak gak nyuci. Ibu kotor enggak? Najis gak? Tadi kan kotor ya. Setahun nggak dicuci kotor ya. Terus najis. Bisa nih najis karena kok kotor. Setuju nggak? Setuju ya?
Loh kok bingung? Terus gimana? Kenapa najis? Kotor. Berarti setiap yang kotor pasti najis. Setuju nggak? Bisa nih najis karena kok kotor. Nah sekarang kita balik, setiap yang kotor pasti najis, bener nggak? Lu kok bingung? Kita lanjut lagi deh, nanti kita jawab. Kemarin ketika pilek setahun yang lalu ya, ini kalau pilkada di sini sama enggak ini? Enggak ya? Belum pilkada belum ya? Kalau ini di Jawa Tengah kan pilkada serentak bulan 9 tahun ini, tanggal 9 bulan Desember tahun ini. Kalau pilek setahun yang lalu ya, ini umpama suaminya ibu pendukung salah satu calon DPR, ternyata DPR-nya jadi, terus dikasih hadiah jas Ansor. Tapi kalau ini Ansor di sini jasnya bukan hadiah, bukan ya? Ansor beli ya, seragam Ansor juga beli ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah lunas. Lo ngece, bukan ngece, saya juga banser, saya Ansor. Sampai hari ini saya masih tercatat jadi masuk pimpinan pusat di jalur Ansor. Nah, dikasih jasku oleh calon DPR, saking senengnya tiap hari dipakai. Ada Jumatan dipakai, ada Maulid dipakai, ada walimah dipakai, sampai hari ini genap 1 tahun nggak dicuci. Kotor nggak kira-kira Bu? Kotor ya? Bau nggak? Najis nggak? Hah? Setahun loh juga dicuci. Dipakai lagi untuk Maulid, dipakai lagi untuk pengajian, untuk walimah, sampai 1 tahun. Bau nggak kira-kira? Itu kalau dicelupkan ke empang cukup 10 menit ikan penggeng semua itu, pingsan semua, mati semua, nggak usah diportas, mati semua. Najis nggak kira-kira? Setahun. Ibunya bingung ini ya. Gimana Bu? Setahun nggak dicuci, kena keringet, bau, kotor, najis apa enggak? Najis ya? Bisa nih najis? Sebab kok kotor, bisanya kotor karena bau, karena nggak dicuci bau kan? Karena kena keringat, berarti keringatnya bapak-bapak ini ibunya ngomongnya gitu Pak, katanya keringatnya bapak-bapak najis, apa enggak ngece? Sulit apa enggak? Baru bab najis saja sulit. Anda mau pakai pakaian putih kayak saya, bajunya putih, kopiahnya putih, sorbannya putih, sarungnya putih, persis kayak mayat, cuman selisihnya nggak dipocong aja. Sholatnya di Masjidil Haram, malamnya nisfu Sya'ban, imamnya langsung Rasulullah SAW. Kalau cara nyuci pakaiannya tidak benar, tetap pakaiannya mutanajis alias kena najis. Kalau kena najis, sholatnya pasti tidak sah. Paham ya? Nah, terus tadi karpet bagaimana? Ya sama, karpet atau baju itu meskipun setahun nggak dicuci, kalau si pemakai karpet tersebut, jamaah musolanya yakin, hakul yakin, selama setahun tidak kena najis ainnya, najis yang kena mata, yang kelihatan mata, hukumnya tetap suci walaupun kotor. Baju ya sama, si pemakainya yakin tidak kena najis, walaupun kotor tetap suci.
Nah ini sholat seperti itu, pakaiannya harus suci, badannya harus suci, tempatnya harus suci. Umpama saya sholat, pakaian saya suci, badan saya suci, tempatnya juga suci, syarat rukunnya sudah benar, tapi sarung yang saya pakai ini uangnya saya ambil dari bekas menang togel. Saya menang togel, dapat uang, terus beli sarung, sarungnya untuk sholat. Sah apa enggak, Bu? Duit haram gue. Sarungnya oleh nyolong. Sah apa enggak? Sholatnya tetap sah, tapi pasti tidak diterima. Karena apa? Dari uang haram. Loh, kalau sarungnya saja yang dari uang haram sholatnya tidak diterima, bagaimana kalau sholatnya di rumah yang haram? Ada nggak rumah haram? Ada. Rumah haram yang seperti apa, Pak Kiai? Hasil korupsi. Yo, kami nggak mungkin korupsi, kami rakyat kecil, kami orang kampung. Iya, rakyat nggak mungkin korupsi karena tidak ada yang dikorupsi. Itu yang sekarang jadi pejabat juga asalnya rakyat. Dulu ketika jadi rakyat mereka yang tidak korupsi. Dulu ketika jadi mahasiswa mereka ya demo. Sekarang setelah jadi pejabat gantian di demo. Itu yang demo yang nanti sama seperti itu. Nah, kalau korupsinya rakyat gimana? Rakyat gak korupsi. Tapi yang sering terjadi di kampung-kampung, urusan warisan tidak beres. Ya, betul lah Pada. Saya sehat, masih sehat seperti ini. Aset saya, uang saya umpamanya sawah, rumah, semua ya, semua dinilai 2 miliar. Masih sehat seperti ini. Itu uang saya. Umpama. Terus saya uangkan semua, saya kasihkan ke Rukyat. Kang Rukyat, sampai mau bikin majelis, bikin pondok, nih 2 miliar milik saya loh itu. Saya kasihkan semua, boleh nggak? Terus anak istri saya punya istri, punya anak. Tapi ini bukan warisan istri saya, uang saya sendiri. Asetnya saya sendiri. Saya masih sehat, masih hidup seperti ini. Langsung saya jual semua, saya uangkan, saya kasihkan ke Kang Rukyat. Atau saya buang ke laut. Boleh nggak? Uang saya sendiri boleh nggak? Boleh. Kalau uangnya sendiri, Bu. Nah, terus untuk anak istrinya bagaimana? Ya tetap tanggung jawab saya, besok saya cari lagi. Nah, tapi kalau saya ngasihnya nanti setelah mati, boleh nggak? Saya ngomong sama Kang Rukyat, nanti kalau saya mati, ini rumah saya, tanah saya, sawah saya, tabungan saya, mobil saya, semua nilainya kira-kira 2 miliar. Ayo kita undang notaris, serah terima. Semua saya serahkan sampean. Anak itu saya nggak saya kasih, saya masih hidup, tapi ngasihnya nanti setelah mati, boleh nggak? Tidak boleh. Kalau ngasihnya nanti setelah mati namanya wasiat. Tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, tidak boleh dari 1/3. Jadi milik kita cuma 1/3. Milik saya yang masih hidup itu harta saya. Cuma nanti saya ngasihkannya setelah saya mati, namanya wasiat. Tidak lebih dari 1/3. Yang terakhir, saya meninggal, Pak Kiai Usman meninggal. Ketika Pak Kiai Usman sudah meninggal, hartanya Pak Kiai Usman otomatis milik Allah. Pak jenengan tidak sama, jenengan meninggal, hartanya milik Allah.
Allah. Maksudnya bagaimana? Suka tidak suka ketika panjenengan meninggal, hartanya jenengan harus dibagi dengan caranya Allah. Anaknya ada berapa, kerabatnya berapa, anak perempuan berapa, istri dan seterusnya, dibagi menurut ketentuan Allah. Sudah bukan milik panjenengan. Suka tidak suka, saya lebih suka sama anak angkat, umpamanya saya lebih suka sama anak angkat. Sebab apa? Ketika saya dulu sakit, anak saya, naudzubillah umpamanya ini, saya punya anak empatnya nggak di sini, semua sedang sekolah, sedang kerja, yang nungguin saya sampai meninggal, sampai kebutuhan saya malah orang lain yang saya angkat jadi anak. Tapi karena tidak ada hibah, tidak ada warisan, dia tetap statusnya orang lain. Ketika saya meninggal, yang dapat ya anak saya ngasih. Paham ya? Walaupun sayanya suka sama anak saya, anak angkat ini, kecuali saya masih hidup, saya kasih hibah. Nah ini kembali lagi ya. Jadi urusan setelah meninggal, hartanya menjadi milik Allah yang disebut harta warisan, harus dibagi dengan ketentuan Allah yang disebut ilmu warisan atau ilmu faraid. Bukan suka tidak suka, sudah. Nah kalau baginya nggak genah, baginya nggak jelas, berarti masih ada hak kakak atau adik atau ahli waris yang lain yang saya kuasai. Berarti status rumah saya, status tanah saya, kalau nggak haram minimal ya masih subhat. Lebih-lebih kalau haram, jelas-jelas ada hak orang lain yang saya kuasai, yang belum selesai pembagiannya dan dia tidak ikhlas, gugawi ibadah untuk sholat, untuk ibadah dan lain sebagainya, pasti tidak diterima. Ini penting ya, pasti tidak diterima. Beresin dulu, ini haknya siapa, batasannya mana. Oh ini haknya adik saya ngomong baik-baik, dek ini hak kamu ada di rumah saya 4 meter persegi, ini gimana, ini mau kamu ikhlaskan apa mau kamu jual? Mas saya masih butuh uang mas, dijual aja mas. Loh tapi saya belum punya. Terus gimana, saya angsur ya 2 tahun per meternya sekian, selesai. Nah sudah, saya pakai enak, tinggal saya angsur dia, sudah ada kesepakatan. Loh ini namanya ibadah, harus semuanya beres. Yang dipakai halal, suci, aturannya benar, beribadahnya sah. Kalau sudah sah mesti diterima enggak? Mesti diterima enggak? Belum tentu diterima dan tidak, urusannya Allah. Kalau sah dan tidak, Anda tanya sama anak Anda yang sudah sekolah di pesantren Sanawiyah 1, ngajinya Fathul Qorib, insya Allah turah bisa. Tapi kalau masalah diterima dan tidak, tadi kita sudah ikhtiar, sholatnya benar, pakaiannya suci, halal ya, syarat rukunnya benar, sholatnya sah, diterima dan tidak, masih mudah-mudahan diterima. Makanya habis sholat baca istighfar, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca Allahumma antas salam. Cuman sayangnya di beberapa masjid di Pantura itu yang Allahumma antas salam cukup imamnya Pak, makmumnya Allahumma lantas jalan. Nah setelah bacaan-bacaan itu lebih-lebih ditambah bacaan thoriqah, ya tentu sudah bai'at kepada guru yang mursyid supaya mempunyai ketersambungan rohaniyah kepada guru yang mempunyai sanad musalsal muttasil bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi harapan-harapan supaya ibadah kita diterima oleh Allah, lebih-lebih sampai bisa mencari titik
tidak hanya diterima, tapi bagaimana bisa mengharapkan ridhonya Allah. Nah, nanti kita lanjut. Kembali kepada maulid. Kalau di dalam sholat yang serba suci dan menyembah Zat yang maha suci, kok di situ diwajibkan menyebut nama seorang manusia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti Muhammad ini, Nabi Muhammad ini orang yang suci, betul apa tidak? Orang yang suci. Loh, kalau orang yang suci, saya mau tanya, mumpung ini bulan Maulid, semua manusia termasuk kita, semua pasti prosesnya melalui jalannya barang najis, betul tak? Itu habib, itu kiai, itu syekh, itu wali, semua pasti melalui proses perkawinan bapak ibunya, betul tak? Nah, ketika proses perkawinan, tentu yang bapak dari jalannya barang najis, sperma dari jalannya bapak masuk ke ibu lewat jalannya barang najis. Kemudian 9 bulan lahir lewat jalannya barang najis, 3 kali lewat jalan barang najis. Saya mau tanya, Nabi Muhammad seperti itu apa enggak? Sudah pernah diterangkan belum ini maulid? Nah, kalau sudah saya nggak jadi terangkan ya. Ayo, kalau Nabi Muhammad yang katanya as-sayyid at-tahir, ya, an-nabi at-tahir, nabi yang suci, sama seperti itukah apa tidak? Ya, ternyata seperti itu. Tatkala Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib menikah dengan Sayyidah Aminah, di sepanjang jalan dari rumah menuju rumahnya Sayyidah Aminah, Sayyid Abdullah ini menggegerkan perempuan-perempuan Quraisy. Ya, perawan Quraisy geger itu. Yang namanya perempuan Quraisy itu kalau ada 10, yang cantik 20, Pak. Kenapa? Bayang-bayangnya ikut cantik. Loh, saya di Mekah kalau pas umroh itu ya, itu kalau ketemu perempuan sana, orang-orang Arab sana, pakai cadar, rata-rata pakai cadar, kelihatan itu cuma pucuknya hidung sama matanya, itu sudah cantik karena hidungnya alfiul anfi, jadi kelihatan pucuknya saja udah cantik itu. Matanya belawak ya, terus apa ini, hidungnya ini mengelung, wah kelihatan matanya udah cantik. Anaknya Tuminah ikut-ikutan pakai cadar, melorot, Pak. Kenapa? Hidungnya tidak sama. Kalau hidungnya orang sana kan alfiul anfi seperti alif. Nah, kalau hidungnya orang Indonesia pada umumnya kan lamalip, Bu ya. Nggak pakai tomaten aja udah untung dah. Nah ini, oh cantik-cantik perawan Quraisy. Bagaimana tidak cantik, bangsa Quraisy adalah bangsanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita cerita maulid, kita cerita sejarah Nabi, mubaliknya cerita Abu Lahab, Abu Jahal, Anda jangan bayangkan, wah ini bajingan di zaman Nabi. Terus Anda membayangkan tentu bajingannya kayak sinetron Indonesia. Tidak, Pak. Kalau sinetron Indonesia kan boneng, ya udah wajahnya berantakan, cangkemnya merongos. Loh, kalau di zaman Nabi tidak seperti itu. Abu Lahab itu dinamakan Abu Lahab saking gantengnya. Loh, bagaimana tidak ganteng? Pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bangsa Quraisy, bangsanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kanjeng Nabi ahsanan nasi khuluqan wa khalqan, orang Quraisy ya ahsanan nasi khalqan, paling ganteng ya orang Quraisy. Tidak ada yang lebih gantengnya orang Quraisy, tidak ada yang lebih cantiknya orang Quraisy. Nah ini Sayyid Abdullah ketika diiring dari rumah menuju ke rumah mempelai putri, di sepanjang jalan banyak perawan-perawan Quraisy
yang sampai kidanan, kalau bahasa Pekalongan, dicegat Pak di jalan. Abdullah, kamu mau ke tempat pengantinmu ya? Iya, tolonglah, saya minta gratis deh. Ditawari gratis Pak. Ini yang ditawari Abdullah bin Abdul Muthalib. Nggak tahu kalau yang ditawari gratis itu Abdullah Sukaresmi bagaimana? Sayyid Abdullah tidak mau. Padahal cantik gratis lagi. Udah sekali aja Abdullah. Saking gantengnya Sayyid Abdullah. Nah, Sayyid Abdullah abahnya Nabi, bapaknya Abdul Muthalib, mbahnya lagi Sayyid Hashim, sampai ila Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam, dijaga oleh Allah tidak sampai pernah melakukan perkawinan zina. Betul apa tidak? Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad tasawna lismihi yassir lana kullal umuri wa afida min kulli hammin sudah pada lupa atau gimana nih? Masih baca kitab berjanji tidak? Nah, ini menerangkan bahwa bapak dan leluhurnya Nabi Muhammad sampai Nabiullah Adam dijaga oleh Allah, tidak akan ada yang pernah melakukan zina, juga perkawinan zina. Jadi gini, kalau di Sukaresmi umpamanya ini ada preman dari usia 10 tahun jadi preman sampai 20 tahun, satu badan tato semua, bakul togel, ahli membiara, ahli minum ciu. Umur 20 tahun ketemu Kiai Rukyat, Ustaz Rukyat, terus tobat kalau sama Kang Rukyat, terus diantar ke pesantren Kaliwungu. 10 tahun di Kaliwungu, umur 30 dia pulang. Alhamdulillah diberi futuh oleh Allah, pulang dari Kaliwungu, alim, allamah, walaupun tatonya satu badan. Dia baca kitab apapun bisa, pulang ke rumah akhlaknya luar biasa sesuai ilmunya, kemudian mengamalkan ilmu di masyarakat. Jadi kiai boleh apa enggak? Kiai mantan preman boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Mantan preman tapi mondok, nggak cuma taubat ya, nggak cuma hijrah tapi mondok. Yang kedua, ada orang paling jelek di sini umpamanya, mohon maaf, udah kecil, kurus, hitam, rambutnya keriting, cangkemnya monyong, umpamanya. Tapi beliau ini fisiknya memang jelek, tapi ternyata mondok di pesantren sampai 15 tahun, pulang dari pesantren alim allamah hafizul Quran. Boleh nggak kiai bentuknya seperti itu, boleh nggak? Kalau dikasih mic suaranya nggak seperti saya, assalamualaikum, tapi alim, boleh apa enggak kira-kira? Boleh, nggak harus ganteng. Yang ketiga, ada bajingan, bapaknya mucikari, germo, ibunya PSK, anak nggak jelas nasabnya, lahir dilokalisasi, dari kecil minum segala macam. Ketika besar ketemu sama Kang Rukyat, kemudian dia taubat, ngaji, terus lanjut ke pesantren. 15 tahun pulang dari pesantren, alim allamah, jadi kiai, boleh nggak? Kiai nasabnya nggak jelas, boleh nggak? Kiai anaknya mucikari, boleh nggak? Yang kiai tidak melihat nasab,
Kiai tidak melihat bentuk, kiai tidak melihat ini Jawa, ini Arab, ini apa, nggak melihat asal usul. Yang dilihat yang namanya ulama, yang namanya kiai, satu, berilmu atau tidak. Setelah berilmu diamalkan apa tidak, perilakunya sesuai ilmunya apa tidak. Yang ketiga tentu khidmah terhadap masyarakat, ilmunya diamalkan ke masyarakat. Nanti masyarakat yang menjuluki beliau kiai, makanya tidak ada pelantikan kiai. Nah ini kiai Pak, boleh. Jadi kiai dengan penceramah beda ya. Kalau di TV, di YouTube itu penceramah belum tentu kiai. Kiai juga belum tentu penceramah, karena ceramah itu keahlian. Ada kiai plus menjadi penceramah, ada kiai nggak bisa ceramah, kurang enak kalau ngomong karena ini keahlian. Tapi kalau baca kitab beliau luar biasa. Ada kiai plus penceramah plus ahli suwuk, biasa bikin kayak air ya. Ya semacam-macam. Cuma yang jelas yang namanya ulama kiai man alima wa amila bi ilmi, orang yang alim, belajar, mengerti ilmu agama, wa amila bi ilmi, kemudian beliau mengamalkan ilmunya. Jadi bukan karena ikut audisi Pildacil, bukan ya. Oke. Yang kedua, kalau kiai boleh dari bangsa apapun, dari bentuk apapun boleh, yang penting ilmu tadi, ilmunya jelas. Kalau nabi tidak boleh Pak. Kok ada nabi kecil, hitam, keriting, cangkemnya, mulutnya monyong? Nggak ada nabi begini, nggak ada ya. Nabi jumlahnya 124.000 jumlahnya, 124.000 yang diutus oleh Allah 313. Makanya seringkali kalau kita wiridan, ada wiridan jumlahnya 313. Nah ini tabarruk dengan jumlahnya Rasul, juga tabarruk dengan jumlahnya Ashabul Badr ya, sahabat Badar 313 yang dapat ranking, namanya tercatat di Al-Quran 25. Itu yang wajib kita ketahui dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. 25 yang dapat ranking 5 besar, namanya ulul azmi. Siapa ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi tidak ada yang bentuk fisiknya jelek. Semua ahsanan nasi khuluqan wa khalqan, itu sejak lahir. Nabi pasti paling ganteng di kaumnya, paling gagah di kaumnya. Nabi tidak ada barang bekas preman jadi nabi, nggak ada itu. Itu sudah kecil, maksum dari kecil. Oh itu bekas bandar togel, tobat, sekarang jadi nabi, nggak ada. Tidak ada nabi keturunan orang bekas, nggak ada. Ini bapaknya mucikari, digulung, bapaknya orang kafir, anaknya jadi nabi, nggak ada. Lebih-lebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini akidah dasar. Ya, biar kita kenal siapa para nabi. Manusia memang basyarun la kal basyar, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad basyariahnya memang sama seperti manusia biasa, tapi basyariah Nabi Muhammad tidak sama persis seperti manusia biasa. Keringatnya Nabi Muhammad baunya wangi, keringatnya orang sini gimana baunya? Nabi Muhammad seumur-umur sama sekali tidak pernah menguap. Coba angop-angop menguap. Coba orang sini kita yang merasa paling cantik, coba ngomong sama temen, kalau pas angop menguap di foto, kira-kira cantiknya masih berapa persen? Nabi Muhammad wa ma tafa aba aslam fi
tidak pernah angop sama sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya mau ceritakan proses lahirnya Sayyid Abdullah ketika tadi diiring masuk, beliau selamat dari godaan berbagai perempuan-perempuan Quraisy saat itu, sampai ke rumah mempelai putri Sayyidah Aminah. Begitu masuk ke rumah Sayyidah Aminah, semua kaget, tarohada, semua marhaban ahlan wa sahlan. Ya, karena apa? Mencorong wajahnya beliau luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah akad nikah akad, Sayyid Abdullah akad, kemudian Sayyid Abdullah masuk ke kamarnya Sayyidah Aminah. Di sini gimana? Kalau akad jejer pada? Ya itu kurang pas itu. Ya nanti ngomong sama Pak Kiai kurang pas itu Wong belum akad kalau udah jejer. Kalau kita tradisi di Pekalongan, tradisinya para habaib, para ulama di Pekalongan tidak seperti itu. Diakad sendirian, setelah selesai baru dibawa masuk ke kamar mempelai putri. Bukan kayak di TV itu, bukan dijejerkan kerudung satu, enggak. Ya. Karena kan belum jadi muhrim. Setelah akad sendirian di ruang tamu selesai, kopi itu nikah selesai, nah, baru kemudian diiring masuk ke kamar pengantin putri di dalam. Nah, baru nanti keluar bareng, foto bareng dan sebagainya. Nah, Sayyid Abdullah seperti itu. Setelah akad baru kemudian diiring masuk ke kamar. Setelah masuk di kamar, Sayyid Abdullah mengecup keningnya Sayyidah Aminah. Nah, ini ulama meriwayatkan ketika dikecup itulah Nur Muhammad pindah. Jadi ketika dikecup keningnya Sayyidah Aminah, Nur Muhammad yang tadinya bersemayam di kepalanya Sayyid Abdullah pindah ke Sayyidah Aminah. Maka ketika kemudian beliau berdua keluar menemui walimatul arus, tamu-tamu walimatul arus, orang melihat Sayyidah Aminah kaget terperangah. Sayyid Abdullahnya menjadi biasa, tapi Sayyidah Aminah yang mencorong luar biasa. Kaget karena apa? Nur Muhammad sudah pindah. Jadi proses pindahnya Nur Muhammad bukan karena hubungan suami istri di kamar itu kan. Berarti Sayyid Abdullah sampai dari Aminah nggak melakukan hubungan, ya tetap melakukan hubungan, tapi pindahnya Nur Muhammad bukan karena itu, karena lewat kecupan tadi sudah pindah. Nah, setelah kemudian di dalam kandungan, kemudian saatnya melahirkan, yang jadi bidannya bukan dokter biasa, dipilih sama Allah. Bidatnya Sayyidah Aminah itu siapa? Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Allah Isa alaihissalam, diturunkan oleh Allah. Yang kedua siapa? Sayyidah Asiyah. Siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun. Loh, kalau Maryam suci wajar Pak Yai, wajar Pak Yai. Sekarang kalau Asiyah suci itu sucinya dari mana? Kan istrinya Fir'aun. Fir'aun itu pun raja yang luar biasa kejamnya. Nggak ada orang seperkasa Fir'aun, nggak ada bu. Fir'aun itu kalau makan porsinya 40 orang sendirian. Fir'aun nggak takut kolesterol, Fir'aun nggak takut darah tinggi, Fir'aun nggak punya penyakit bengek. Apa itu bengek? Masuk angin, kerokan. Ya, beda dengan kita ini pengajian sampai jam 12. Oh, besok ada yang antangin JRG 5, ada yang kerokan, ada yang nggak mau ke sawah, alasannya ngantuk. Fir'aun nggak kenal begitu. Seumur-umur nggak pernah sakit Fir'aun. Kalau makan porsinya 40 orang, kalau ke toilet Fir'aun 40 hari sekali. Nah, makanya dia ngaku Tuhan seperti itu, sehat sekali. Kalau menggilir istrinya, semalam berapa puluh perempuan digilir tanpa minum buku bima. Oh, itu Fir'aun. Loh, berarti Dewi Asiyah bagaimana? Dewi Asiyah ini permaisurinya Fir'aun. Nah, ini yang antik. Ba'dur riwayah, sebagian riwayat mengatakan
kalau Fir'aun masuk ke kamarnya Dewi Asia, itu pistol gombyoknya nggak bisa bangun, Bu. Jadi ceklak-ceklak itu nggak bisa bangun. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, kalau dia masuk ke kamarnya Dewi Asia, Allah samarkan Dewi Asia, disembunyikan sama Allah, diganti jin perempuan. Jadi yang digauli Fir'aun ini jin perempuan, diserupakan Dewi Asia. Sehingga mungkin kalau para rukyah yang ahli rukyah ini ketemu jin yang bandel-bandel, barangkali Buriyatu Fir'aun itu, maka Dewi Asia tetap suci, tetap perawat. Untuk apa Allah melindungi Dewi Asia? Karena Dewi Asia kelak nanti akan menjadi ibu asuhnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ketika dihanyutkan di Sungai Nil, kemudian masuk ke pemandiannya Fir'aun, ditemu oleh Dewi Asia, diasuh oleh Dewi Asia, itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Dan kelak ketika Nabi Musa besar, diangkat jadi Nabi Rasul, Dewi Asia iman kepada Nabi Musa. Beliau mengucapkan kalimat La ilaha illallah Musa Rasulullah. Nah ini sampai akhirnya ketika ketahuan suaminya Fir'aun, dia dibunuh karena nggak mau murtad. Dewi Asia inilah juga salah satu yang kelak menjadi bidannya Sayyidah Aminah ketika melahirkan, beserta Ibu Hawa juga bidadari turun. Nah, Nabi Muhammad keluarnya dari mana? Ketika lahir, ketika bayi, maaf, bukan dari jalannya barang najis. Nabi Muhammad disesar, jadi operasi. Dewi Aminah, Sayyidah Aminah dioperasi. Yang operasi tadi Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, terus kemudian para bidadari, bukan lewat jalannya barang najis. 14 abad yang silam, manusia pertama yang lahir dari proses sesar adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu salah satu di antara kesuciannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam sholat kita menyebut, diwajibkan membaca sholawat. Dan sholawat kita di dalam sholat adalah salah satu sarana syafaat untuk mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya jelaskan, ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Indonesia diwadahi oleh sebuah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Jadi NU, Nahdlatul Ulama, itu organisasi yang melembagai orang Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari mana Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia? Jadi bawa dari awal, dari zamannya Wali Songo. Ulama-ulama yang bawa agama Islam di Indonesia ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda bisa cek dari Sabang sampai Merauke, pasti ada tradisi tahlilan, pasti ada tradisi maulidan, pasti ada tradisi ziarah kubur, pasti ada tradisi haul manakiban. Kalau sudah demikian, berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kemudian dibikin organisasi? Dulu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Hasyim, ketika sedang ngaji di Mekah, di Saudi, mulai terjadi pergolakan, mulai terjadi pergeseran politik, sehingga kemudian paham Ahlus Sunnah di Saudi termasuk Mekah Madinah hilang, Pak. Maka Kiai Hasyim disidang di sana. Yang nyidang ulama-ulama besar minal auliya wa sholihin, Syekh Mahfud Termas, Sayyid Abu Bakar Sato yang nyusun kitab I'anatul Talibin, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan yang nyusun kitab Dahlan Alfiyah, yang nyusun kitab Durarus Saniyah fi Raddi alal Wahabiyah, Sayyid Abbas Al-Maliki, Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, kakeknya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas.
bin Abdul Aziz Al-Maliki, terus Habib Hussein Al-Habsyi, abahnya Sohibu Simtuduron, ulama-ulama besar, wali-wali para habaib, Mbah Kiai Hasyim dan Hasyim Asy'ari. Nanti kalau kamu pulang ke Indonesia, bikin jam'iyah, bikin nizamiyah, bikin organisasi yang melembagai paham ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai seperti kami di sini. Kami di sini berjuang sendiri-sendiri. Yang sono Jamiah Thariqah A, yang sono Jamiah Thariqah B, yang sono Nariyah, yang sono Manakib, yang sono pesantren, yang sono ahli kitab nahwu, berjuang sendiri-sendiri, bahkan kadang-kadang saling benturan. Maka ketika kemudian kekuatan politik masuk menjadi penguasa, kerajaan Wahabi berdiri yang bernama Saudi saat itu, ulama tidak siap karena sendiri-sendiri Pak, gak ada wadahnya, hancur akhirnya. Akhirnya apa? Akhirnya di Mekah yang namanya makom Ma'la, kuburan Ma'la hancur. Jenengan kalau ziarah ke sana nggak lihat apa-apa, lihatnya cuma batu-batu aja, nggak kelihatan mana makamnya Imam A, Imam B, mana makamnya sahabat A, sahabat B, sampai makamnya Sayyidah Khadijah saya tinggal wing-wing. Tidak cukup makam Ma'la. Dulu ada tempat madrasah pertama di Mekah, itu ada madrasahnya Kanjeng Nabi yang pertama, tempat Kanjeng Nabi mengajarkan Islam kepada generasi pertama, yaitu rumahnya sahabat Al-Arqam ibni Abdul Arqam, hancur, sudah berantakan, sudah nggak ada. Gantian orang. Dulu ada pintu yang namanya Babul Bani Syaibah, tempat Kanjeng Nabi pertama dijuluki Hadza wa Al-Amin, sudah nggak ada pintu Bani Syaibah. Sekarang nama-nama pintu diganti nama-nama pintu raja-raja Saudi. Kita nggak tahu Babul Bani Syaibah di sebelah mana sekarang. Tempat kelahiran Nabi juga hancur. Sekarang dibikin kayak apa, museum, itu bangunan baru. Kita pun kalau mendekat nggak boleh, doa di situ nggak boleh. Madinah sama, makom Baqi 15.000 sahabat hilang makamnya Pak. Apalagi cuma makam kiai, makamnya sahabat 15.000 hilang. Semua diratakan, dihancurkan di sana dengan alasan bid'ah, syirik, khurafat dan sebagainya. Ulama di sana nggak bisa apa-apa karena berhadapan dengan alat negara, berhadapan dengan kebijakan negara. Makanya Ki Hasyim diwanti-wanti penuh oleh para ulama di sana. Mumpung Indonesia belum terjadi, satukan ulama ahlu sunnah yang ada di Indonesia, bikin organisasi, bikin ormas. Sebab kata Sayyidina Ali, hakun bilan nidhamin yahlibul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Maka setelah mendapatkan restu itu, Hadratus Syekh Ki Hasyim pulang ke Indonesia, kemudian mendatangi kiai sepuh dari mulai Banten sampai Banyuwangi, sampai Madura, kemudian juga keluar Jawa, minta restu, minta izin, sampai akhirnya lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama 1926. Ya, 1926. Indonesia merdeka 1945. Setelah NU lahir pada saat itu, pada saat yang bersamaan makam Kanjeng Nabi mau dibongkar, makamnya mau dikeluarkan dari masjid, mau ditaruh di Baqi. Dunia Islam bungkam, semua negara bungkam. Kenapa? Karena semua negara masih dijajah oleh Eropa. Timur Tengah habis dijajah semua. Semua dari Turki Utsmani hancur, jadi gubernur-gubernur kecil, semua sedang dijajah. Informasi masuk ke Indonesia. Pada saat itulah ulama segera, ini kalau kita nggak pandang ke sana, nanti siapa yang ngurusi makamnya Rasulullah? Dari itulah kemudian ulama waktu itu ketika dimintai pertimbangan sama Hadratus Syekh Ki Hasyim, ulama
ulama tidak langsung iya tidak, tapi ketika mendengar makam Rasul mau dihancurkan, langsung ulama sepakat, dilalah istikharahnya keluar semua. Akhirnya terbentuklah Jamiah Nahdlatul Ulama. Membikin tugas pertama saat itu namanya Komite Hijaz, yang dipimpin langsung oleh ketua PBNU pertama, Haji Hasan Dipo. Rois Suriahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Membikin surat pernyataan beserta ulama-ulama sepuh yang lain, termasuk diplomat ulama yang ahli diplomasi, Mbah Ki Wahab Hasbullah, Mbah Ki Ridwan pendiri yang bikin lambang NU, termasuk orang Mesir, NU cabang Mesir, Syekh Honaim Al-Misir. Nah, mereka inilah kemudian berangkat menuju Mekah, berangkat menuju Saudi menghadap Raja Abdul Aziz bin Saud, bapaknya Raja Salman. Saya membayangkan ngeri, Pak. Ini kiai-kiai dari Indonesia pakai sarung, pakai peci, teklek, menghadapi raja yang besar Abdul Aziz bin Saud yang saat itu masih gagah-gagahnya dan masih sangar-sangarnya saat ini. Tapi Raja Abdul Aziz takut sama kiai kita. Itu yang namanya Komite Hijaz. Dibacakan oleh Mbah Ki Wahab di depan beliau bahwa kami umat Islam dari Jawa belum ada Indonesia, 1926 belum ada, dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Siapa Jamiah Nahdlatul Ulama? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Jawa. Gagah, Pak. Cuman berapa orang kok nggak demo nggak? Kalau demo temannya banyak, teriak-teriak pantas. Ini cuman berapa orang? Gak ada 10 orang. Menghadap langsung raja. Minta makam Rasulullah jangan diutek-utek. Sampai ancam kalau sampai diutek-utek kami akan bergerakkan revolusi Islam internasional. Raja ini takut. Yang kedua, intervensi terhadap jamaah haji diperbolehkan untuk menjalankan sesuai manasik kiainya masing-masing. Dua permintaan ini diterima oleh Raja Saudi. Jadi kalau sampai sekarang makamnya Nabi Muhammad masih di Raudhah, kalau sekarang kita berangkat haji umrah boleh menggunakan manasik kiainya masing-masing, itu jasanya Nahdlatul Ulama. Ini politik luar negeri. Politik ke dalam. Pada tahun 1934 Mbah Ki Wahab Hasbullah menyusun lagu Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal khirman, inhadu ahlal waton, Indonesia biladi, anta unwanul faqoma. Ya saya hafal, saya ansor kok. Ya ansor sini hafal apa enggak? Nah, ada kalimat ini, Indonesia biladi, tahun 1934. Padahal negara Indonesia belum lahir. Nih, 1934 Mbah Ki Wahab sudah mengatakan Indonesia biladi, Indonesia negaraku. Padahal Indonesia belum lahir. Loh, ini sih mewah. Maka kalau kemudian Ansor Banser Nahdlatul Ulama dari Sabang sampai Merauke selalu meneriakkan NKRI harga mati karena itu, sebab berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini mempunyai kontribusi besar daripada ulama. Cukup NKRI, tidak disambung NKRI bersyariah, tidak. Kenapa NKRI itu? Siapa yang memutuskan? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Ki Abbas bin Abdul Jamil Buntet, Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Idrus Al-Jufri Palu. Ulama-ulama besar, wali-wali besar, baik dari kalangan habaib maupun kiai, setelah berdebat berhari-hari, bermusyawarah, adu argumen, adu kitab dan